aku emang kidal ya. Oh, berarti dari lahir basicnya ya. Nah, waktu itu aku pernah waktu aku ulang tahun aku tuh kayak nodong fans aku gitu. Kayak, "Kak, beliin aku gitar dong, ntar aku Luar biasa. Gitu. Dan apa yang aku ingin sampaikan dari lagu ini ke almarhum ayah aku, terus ya udah direkam aja sampai si kameramennya tuh juga nangis. Oh iya Kak. Balik lagi di Hops Musik. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu musisi yang spesial nih, yang aku bilang spesial ya, karena dia ini merupakan anggota member JKT48 nih ya. Tanpa lama-lama langsung kita panggil Kak Nadila. Halo Kak, selamat datang. Halo. Kamu kecil banget. Baru kita seumuran loh. Iya, kita sama-sama emang kita fun size. Oh gitu ya. Kita mini size, happy meal kita. Happy meal. Oke, halo Kak, apa kabar nih? Aku manggilnya Nadila aja kan? Nadila aja ya. Kan ini udah bestie. Iya. Oh, baru bestie, langsung masuk menjadi bestie kita. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik nih ya. Iya. Lagi sibuk-sibuk apa nih? Lagi sibuk ini sih promo single terbaru aku yang judulnya Fase, karena baru rilis tanggal 6 Juni kemarin. Berarti sebulan lah ya. Sebulanan, iya bener. Masih fresh from the oven. Iya. Oke, tapi kita di sini juga bakal bahas-bahas soal lagunya nih Kak. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu tentang Nadila. Siapa sih Nadila? Asik. Tanya. Oke, aku tanya dulu ya. Nadila Wantari. Betul? Betul. Ini kayak interview kerja ya kita ya? Iya. Enggak ya, kita santai. Apa visi misi 5 tahun ke depan ya? Oke, nah sejak kapan sih kamu suka sama yang namanya musik? Sejak kecil banget sih kayaknya ya. Apa ada keluarga yang musik kah? Jadi dari dua keluarga papa dan mama pas ditarik tuh semuanya nggak ada yang musisi sama sekali. Okay. Bahkan kayak yang hobinya bermain musik pun tidak ada gitu. Jadi saya satu-satunya yang terjun lah ya, membedakan diri gitu. Terus itu gimana tuh, dari apa sih yang bikin awal mula Nadira ini, gue suka banget sama musik nih? Jadi awal tuh dari kecil tuh kayak emang orangnya percaya diri gitu kan. Oh, anak pede suka ya. tampil gitu. Oh, jadi berarti beda ya sama petakilan beda ya. Dan kayaknya mama aku tuh juga mungkin kayak apa ya, cita-cita orang tua yang gak kesampaian gitu loh. Ya. Kayak pengen jadi artis sampai jadi apa gitu kan. Jadi aku tuh selalu yang diterjunin ikutan lomba nyanyi, ikutan lomba baca puisi dari aku TK. Nah mungkin dari situ tuh aku juga jadi kayak udah mengenal dunia entertainment lah gitu dari kecil banget, karena sering ikut lomba. Dan mungkin serius bernyanyi itu justru karena JKT48 sih. Jadi aku emang gak pernah les musik gitu sebenarnya. Oke, nah ngomong-ngomong soal JKT48, gimana tuh ceritanya bisa ikut JKT48? Apa didorong orang tua juga kah? Aku kan ikutnya yang generasi 2. Iya. Nah waktu itu yang waktu lagi rame-rame kan iklan minuman isotonik ya. Itu seru banget gitu loh kelihatannya. Ramean gitu ya. Kayak anak-anak SMA gitu kan kelihatannya, terus kayak masuk TV rame-rame kayak temen-temen. Jadi aku pengen banget gitu loh. Kok bisa sih kayak seru-seruan tapi sambil kerja gitu, sambil masuk TV, kayaknya seru banget deh. Aku kayak, dan kebetulan pas generasi aku audisinya itu ditayangin di televisi nasional gitu, jadi salah satu program mereka. Yang pertama enggak ya? Yang pertama enggak. Yang pertama tuh bahkan mereka nggak tahu kalau bakal jadi girl band gitu loh. Kiranya tuh iklan doang. Oke, agak licik gitu ya. Iya, jadinya pas generasi 2 karena mereka udah terkenal banget pada saat itu, jadinya aku kayak tertarik banget sih. Karena ada temen aku juga yang waktu itu masuk generasi 1. Jadi kayak udah tahu sedikit lah kayak gimana gitu kalau audisi JKT kayak gitu. Akhirnya terjun ke dunia entertainment lewat JKT nih. Iya, sebenarnya dari kecil tuh aku pernah main sinetron juga, cuma sempat vakum, iya. Jadi kayak emang nggak lepas gitu dari dunia entertainment. Tapi mama aku malah sekarang nyuruhnya aku jadi PNS gitu. Kayaknya ini ya impian ibu-ibu ya. Iya. Anak gua PNS gitu ya. Oke. Iya gitu. Jadi kayak
masih dipertanyakan kenapa dari dulu tuh gak disuruh belajar aja gitu kan. Kalau Kenapa didorong jadi artis ya? bener. Oke. Nah, Iya. terus gimana tuh ceritanya? Terus di JKT juga kamu juga ini ya ikut masuk ke yang tim akustik ya? Iya benar. Itu Jadi bedanya apa tuh sama yang biasa? kalau sebenarnya sama aja sih. Jadi kan kalau dulu waktu aku di JKT kan dibagi tim J, K sama T gitu kan, JKT. Nah, Gak ada yang 48 tuh? belum. Belum ya, oke. Belum. Tanggung Mungkin gitu. kamu ya. Ketuaan gue. Oke. Jadi kalau JKT48 Akustik itu tuh kayak subgrup dari JKT48. Nah, kita tuh emang berempat isinya. Aku, Karona, Aurel, dan Siska itu suka bermusik lah gitu. Aku bisa main gitar sama temen aku Aurel. Terus yang dua suka banget nyanyi dari kecil. Jadi kita karena kecocokan itu kita bikin grup sendiri. Awal tuh iseng doang sih, kayak cover-cover lagu doang, kayak gitaran. Terus juga masih jelek banget. Yang kayak masih harus lihat chord dulu. Iya, terus kayak catat di ya. slide. Bahkan pakai buku dulu, aduh sedih banget. Terus akhirnya kayak dilirik sama manajemen juga, terus dilirik sama beberapa pihak lain juga, sering diundang ke acara-acara sebagai JKT48 Akustik sendiri gitu. Oh, berarti dari situ ya? Iya, dari situ juga aku jadi belajar menulis lagu dari JKT48 Akustik. Karena aku pertama membuat lagu sendiri tuh dari JKT48 Akustik. Gitu. Nah, masih ingat gak lagu pertamanya apa tuh, Pak? Judulnya Lantang. Lantang. Boleh Iya. dong nyanyi sedikit nih lagu pertama nih. Dengan lantang aku katakan dalam asa bercita wujudkan angan. Weh, tinggal gitarnya nih. By the way, soal main gitar nih, ini Iya. lucu loh karena ini Nadila ini main gitarnya beda dari yang lain ya. Iya. Biasanya kita di sini, tapi dia di sini loh. Di Jadi sini. kidal ya. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Emang kamu kidal atau emang kamu belajarnya udah lanjut begini? Jadi waktu aku emang kidal ya. Oh, berarti Kidal emang dari kidal lahir. basicnya ya. Iya. Nah, waktu itu aku pernah waktu aku ulang tahun, aku tuh kayak nodong fans aku gitu. Kayak, "Kak, beliin aku gitar dong, ntar aku Luar belajar biasa. deh." Nah, Oke. ternyata beneran dikasih gitar. Oh. Iya, gitar akustik mereknya ya yang semua orang punya lah gitu Iya. ya. Ye gitu. Iya, yang Ah. ye gitu ya. Yang ye gitu. Nah, terus pas aku lihat kok dikasih yang kidal gitu. Nah, aku tuh udah mau balikin kan karena aku mikirnya nanti susah kali ya kalau minta diajarin orang atau kayak belajar tapi beda sendiri gitu Iya. kan. Terus nanti nggak bisa minjem gitar orang dan segala macem. Nah, tapi aku tuh gak bisa balikinnya karena kan masih gak jago gitu kan, baru Iya. juga belajar. Ya terus kayak kata mamaku ya udah belajar aja lah dulu, mau pakai yang kidal aja dulu, terus ya udah keterusan sampai sekarang. Tapi kalau yang kidal itu chordnya tuh sama apa beda sih Kak? sama sebenarnya sama. Penaruhan jarinya juga sama? Penaruhan jadinya sama, jadi kayak ngaca aja gitu, kayak mirroring. Oh, karena aku juga main gitar ya? Iya. Kayaknya susah banget gitu. Kalau ngeliatnya kayak gimana jadinya? Iya, beda-beda sih. Ada yang moldi raja itu kayak dia dibalik gitu. Dari kanan dia ngebalik aja, jadi kuncinya kayak dia membuat sendiri. Tapi kalau aku versi Kurt Mirrornya. Cobain mungkin ya. Oke, Pedalnya Kurt Cobain ya. Jadi emang normal aja sebenarnya. Normal aja ya. Itu belajar gitar itu berapa lama? Lama nggak? Sampai sekarang sih masih belajar ya. Masih belajar Karena ya. menurut aku kayak belajar gitu terus susah gitu. Kayak banyak teknik, terus juga banyak apa ya. Chordnya aja. Iya, banyak chordnya juga kayak bermacam-macam juga. Oke. Kayak jenisnya juga beda-beda. Sampai sekarang juga saya nggak jago-jago sih. Tapi setidaknya bisa lah ya Iya, mengiringi bisa ya. bunyi lah. Oke. Nah, oke. Terus dari tadi JKT, terus apa yang memutuskan kakak Nadila ini, kakak mulu ya? Kakak mulu Nadila, ya. maaf ya. Iya dek, iya dek. Dek, Nadila ini memutuskan untuk lulus dari JKT dan bersolo karir nih. Soalnya tuh udah kelamaan, aku udah 8 tahun di sana. Dari aku SMP sampai aku lulus kuliah. Oke. Jadi kayaknya udah deh gitu. Cukup ya? Dan aku tuh udah termasuk generasi yang tua juga. Aku kan generasi 2. Pas aku di JKT tuh udah ada sampai generasi 9. Jadi kayak lo gak malu-malu lo di situ. Betah banget. Jadi kayak udah menemukan itu juga kali ya, passion lain gitu. Selain aku di grup, kayaknya udah deh aku 8 tahun memikirkan JKT48, memikirkan grup ini harus kayak gimana. Iya. Sekarang pengen lebih memikirkan diri aku sendiri tuh sebenarnya pengennya apa sih, dan Iya.
ya udah pengennya bersolo karir. Gitu. Solo karir. Oke. Terus setelah solo nih, kakak juga sempat collab ya bareng Drive ya. Bener. Itu tuh proyeknya lagunya apa sih? Tuh ceritanya gimana tuh bisa collab bareng Drive? Ini juga lucu banget sih karena aku tuh kenal sama Drive itu dari gitarisnya. Gitarisnya itu namanya Mas Budi. Nah Mas Budi itu dulu banget pernah jadi kayak engineer-nya JKT48. Engineer-nya? Iya, sound engineer-nya JKT48 dan itu udah lama banget. Dan kayak kita ketemulah di salah satu event gitu, akhirnya ketemu lagi. Nah pas itu tuh aku kayak inget gak waktu itu aku pernah recording bareng loh gini terus dia kayak oh iya inget dong. Dan setelah itu dia tahu aku lulus JKT48 kan. Dan ternyata kita punya kayak kesamaan mungkin kesukaan musik gitu. Aku kan suka musik-musik rock dan emang Drive tuh sekarang lagi shifting untuk kayak jadi rock band gitu lah kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya, takutnya salah ya dari mulut saya gitu kan. Tapi kayak dulu ya. tapi akhirnya diajakin lah pertamanya tuh kayak cover lagu dulu gitu, lagunya Red Hot Chili Peppers, lagunya Foo Fighters gitu kan. Terus karena aku suka jadi aku kayak nyaman-nyaman aja dan ternyata pas cover lagu itu tuh aku kayak semacam di audisi gitu loh sebenarnya. Ini ya Audisi terselubung ya, ini kayak Oke. cocok gak nih kalau collab sama Drive gitu dan akhirnya cocok terus ya udah deh terjadilah lagu single namanya Anomali dari album terbarunya Drive yang judulnya Revival gitu. Oke, tuh yang buat penasaran kayak gimana dengerin lagunya jangan lupa lagunya ya. Jangan lupa dengerin. Oke, nah tadi kan kalian juga sempat bilang nulis-nulis lagu nih. Biasanya kalau nulis-nulis lagu tuh inspirasinya dari mana sih? Inspirasi selalu dari kejadian sendiri. Oh pengalaman ya, pengalaman Nadila ya. Iya, itu kan karena paling gampang ya menurut aku kalau pengalaman pribadi kan tinggal diinget-inget, dirasain, terus ditulis gitu. Kalau pengalaman orang tuh kayak curhatan biasanya. Mungkin aku pengen juga sih mencoba kayak gitu. Kayak pengalaman Kita orang tunggu. lain. Mungkin kamu ada ya. Jangan nanti aku nangis di sini. Nanti jadinya novel ya, panjang banget panjang ya. banget berjilid-jilid nanti. Ampun, Harry Potter kalah. Oke, nah aku juga mau tanya nih. Tadi kan kamu udah collab bareng Drive. Kira-kira ada nggak sih artis yang pingin kamu ajak collab selain itu? Banyak banget sih sebenarnya. Kalau disuruh pilih. Kalau di Indonesia tuh pasti pengen banget sih kayak sama Dewa. Sama Ahmad Dhani. Halo. Jangan lupa. Pak De, halo. Sama aku tuh juga pengen banget sama Om Iwan Fals sih. Iwan Fals. Iya. Karena kayak dia tuh maksudnya mungkin salah satu musisi legend yang masih hidup dan berkarya sampai sekarang. Terus kayak dia jadi saksi kayak perubahan bermusik Indonesia gitu dari yang dulunya kayak gimana sampai sekarang seluas ini. Jadi kayak aku pasti kayak banyak belajar banget sih kalau bisa. Bahkan ketemu aja kayak udah seneng deh gue. Kita doain ya Opers ya, semoga tercapai. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke single terbaru. Fase itu cerita tentang apa sih lagunya? Kayaknya tuh akan balad, dark, gelap, kemana gitu. Bener sih, jadi ini emang lagunya sebenarnya lagu yang aku dedicated khusus untuk almarhum ayah aku. Tapi aku balut dengan lirik yang general supaya bisa menggambarkan cerita tentang seseorang yang mengalami kehilangan sih gitu. Kehilangan dimana kayak ceritanya sih lebih kayak keungkapan perasaan rindu dan juga maaf dari seseorang ini yang pengen diungkapkan tapi udah nggak bisa lagi gitu karena orangnya udah nggak ada gitu. Oke, agak dalam ya sedih. Agak dalam, bener. Oke, nah berarti itu proses moodnya gimana tuh kakak yang nulis sendiri? Nulis sendiri. Jadi pertama itu karena aku kan kayak kepikiran pengen bikin lagu tribute ya untuk almarhum ayah. Nah aku tuh bingung awalnya mulainya dari mana ya gitu kan pasti banyak banget kan yang pengen aku ungkapin gitu kan. Nah awalnya tuh aku bikin surat. Iya aku kayak bikin surat kayak 4 halaman gitu. Bolak-balik gak tuh? Iya bolak-balik kayak di HPS ya. Banyak ya. HPS bergaris ya. Polio. Jadi aku bikin surat. Nah terus dari surat itu baru deh aku tarik jadi lirik lagu gitu.
Berarti Jadi, kamu nih tipenya tuh yang bikin lirik dulu baru nada? bener Oh, oke. banget gitu. Karena aku sebenarnya lebih suka nulis sih. Ah, Gitu. oke. Berarti proses membuatnya itu cukup lama apa sebentar doang? Cukup lama karena kebanyakan nangis ya. Karena mengingat ya. Jadi kayak lamanya karena nangisnya, terus liriknya tuh gak selesai-selesai karena kayak ya gimana sih caranya, maksudnya kita pengen ngungkapin sesuatu ke orang tua kita kan pasti banyak banget yang pengen kita ceritain, apalagi kalau misalnya orang tuanya tuh udah nggak ada kayak aku gitu. Jadi banyak banget hal yang pengen aku ungkapin tapi terbatas aja cuman bisa dengan 4 paragraf gitu kan. Jadi susahnya sih di situ gitu. Oh, berarti kendalanya liriknya ya? Liriknya iya, dan kayak pemilihan kata-kata yang terbaik gitu. Yes, yang puitis gitu yang ya. the best of the best. Oke, berarti kira-kira tuh dari pembuatan scrap-scrapnya sampai jadi itu berapa lama tuh? Sampai akhirnya rilis ya. Yes. Sampai akhirnya rilis mungkin sekitar 5 bulanan sih. 5 bulan. Dari akhir tahun 2022 sampai akhirnya Juni tuh udah akhirnya rilis. Akhirnya rilis ya, dan bisa kita dengarkan ya Hoppers ya. Bener, di semua platform digital kesayangan kalian pastinya. Iyalah, jadi mana lagi? Iya dong. Oke, aku juga mau bahas sedikit soal musik videonya nih. Aku ngeliatnya tuh kayak apa ya, kayak nonton film-film Jakarta gimana gitu Iya, kan, kayak bener, lelah gitu. Itu iya. konsepnya tuh Nadila sendiri yang berkontribut atau dari orang lain kah atau Ya, gimana? banyak sih yang apa ya main brainstorming dalam ideationnya, dan itu tuh sebenarnya uniknya adalah lanjutan dari video klipnya Saint Loco, band Saint Loco. Oh, Ceritanya tuh nyambung karena waktu pas jadi karena di band Saint Loco itu aku tuh kayak suka menggebu-gebu terus kayak belibet sendiri gitu loh. oke. Tenang. Oke, rangkai dulu di otak nih, Iya, rangkai dulu dia. Jadi aku tuh waktu itu pernah diajakin jadi model video klipnya band Saint Loco yang judulnya Akhir Setiap Mula. Nah pas aku syuting tuh aku bingung kok lagunya ceritanya sama ya kayak lagu aku yang lagi aku bikin gitu si fase ini. Nah ya udah akhirnya aku izin lah sama kakak-kakaknya, boleh nggak aku ceritanya tuh aku lanjutin gitu. Dan aku ngambil beberapa footage juga memang dari footage-nya band Saint Loco ini, dan mereka mengizinkan dan mereka mensupport gitu. Jadi ceritanya tuh nyambung sebenarnya dan kayak jadi sequel gitu. Sequel ya. Iya. Berarti nanti abis ini selanjutannya lagi Iya, ya, season 2 boleh. selesai. Cinta Fitri nanti lama-lama. Iya, itu sampai season 7 apa 4 ya kan? Oke, nah terus apa sih scene dari video klip itu yang Nadila sangat-sangat apa ya, ngena gitu di hati, yang memorable banget gitu? Yang memorable banget itu kayak aku disuruh nangis gitu ya, dan kayak nyanyiin lagunya aja gitu. Jadi kayaknya itu sih, kayak udah aku bener-bener nyanyi sambil kayak mikirin perasaan aku dan apa yang aku ingin sampaikan dari lagu ini ke almarhum ayah aku. Terus ya udah direkam aja sampai si kameramennya tuh juga nangis. Oh iya kak? Iya. Wah, berarti abis ini lanjut film kali ya? Iya. Nah, terus di MV-nya juga akhir-akhirnya tuh ada surat-surat gitu Iya, ya? bener. Itu dari surat-surat yang tadi kamu buat? Bener, itu surat yang emang aku buat, dan itu kayak apa ya, mungkin 2 paragraf terakhir kali ya, rangkumannya dari apa yang pengen aku sampaikan ke Berarti beliau. meaningful banget ya lagunya. Bener sekali, lagu yang sangat apa ya, kayak personal banget kali ya gitu. Jadi mungkin gara-gara ini juga aku tuh gak terlalu yang gimana-gimana masalah yang kayak numbers gitu, karena kan kayak ya udah kalau orang suka ya bagus deh, dan aku seneng juga kalau ternyata banyak banget yang relate, dan banyak juga yang berterima kasih sama aku karena ciptain lagu yang mungkin sesuai sama perasaan mereka gitu. Oke, nah boleh nih, apa sih harapan Nadila tentang mengenai lagu ini ke depannya? Boleh kalau di sini. Itu sih tadi aku berharap semoga teman-teman yang mungkin pernah kehilangan, merasakan hal yang sama kayak lagu Fase, semoga bisa memaafkan dirinya sendiri, semoga bisa ikhlas, dan semoga bisa terus melanjutkan hidup dengan sebaik mungkin. Karena dari lagu Fase tuh kayak diungkapin kalau mungkin kayak kita nggak bisa ngerubah keadaan yang udah ada gitu, tapi kita bisa ngelanjutin kehidupan kita dengan sebaik mungkin
dan itu pasti yang diinginkan oleh orang yang telah meninggalkan kita gitu. Dia mau kita hidup sebahagia mungkin. Asik. Move on ya. Luar biasa. Buat para hoppers semua, jangan lupa buat dengerin lagu Fase di platform digital musik kesayangan kalian semua karena udah ada, dan kalian juga bisa nonton music videonya di YouTube channel Nadila Wantari. Dan buat update-update informasi tentang diri saya, jangan lupa di follow juga sosial media aku di Nadila Wantari. Weh, jangan lupa ya. Follow, dengerin, nonton semuanya ya. Pastinya. Nah, boleh nih spill sedikit nih setelah Fase ini nih mau ada apa? Single lagi kah? Full album maybe? Pengen sih. Aku tuh rencananya tuh pengen tour sih sebenarnya. Tour. Iya, ke beberapa titik lah gitu. Jadi doain aja semoga bisa lancar dan semoga bisa segera terlaksana. Amin. Kita tunggu tiketnya ya. Iya. Penjualannya. Kamu gratis sih. Oh, gitu. Oh, kalau di Bekasi ya? Iya. Karena main gitaran juga kita kan. Iya, oh duet gitu ya di panggungnya. Duet. Luar biasa. Sekarang kita mau main game nih sama Nadila, namanya Make Your Own Playlist. Gampang banget, Oper. Seperti biasa aku bakal minta Nadila bikin satu playlist buat kita semua, song recommendation yang isinya 5 lagu. Aku minta lagunya apa, penyanyi siapa, nyanyiin sedikit sama alasan kenapa kamu pilih lagu itu. Oke. Dimulai dari sekarang? Boleh. Nggak harus cepet-cepetan kan? Enggak. Kita nggak ada timer di sini. Oke, lagu pertama. Lagu pertama ada Bilal Indrajaya yang judulnya Niscaya. Oke, gimana tuh lagunya? Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu. Kenapa tuh kamu pilih lagu dari Kak Bilal? Kenapa ya? Karena kayak itu lagu enak banget gitu. Enak banget ya, kayak lagunya tuh galau tapi sendu-sendu gimana gitu. Jadi masih bisa yang joget-joget kecil gitu. Bawa mobil masih bisa. Ya, Oke. gitu. Tapi sedih gitu. Sedihnya tapi nggak yang sedih kayak nangis ya. Bener. Oke. Lagu kedua. Lagu kedua ada dari Paramore, Still Into You. Lagu sepanjang masa Lagu ya. sepanjang masa. Boleh nyanyi Itu sedikit kayak, nih. I should be over all the butterflies, but I'm into you, yeah. I'm into you. Kenapa pilih gitu? Kenapa? Karena ini tuh kayak lagu wajib kalau sambil nyetir di Jakarta wajib yang macet ya? gitu kan, kayak I wanna have fun gitu. Macet bodo amat. Tapi ada Mbak Hailey. Oke, Paramore. Lagu ketiga. Lagu ketiga ini juga lagu ultimate galau aku, ada di Adams Timur. Apa? Di Adams, Iya. judulnya Timur. Oh, Timur. Di Adams. Maaf ya kupingnya agak congek. Iya, nggak apa-apa. Ketahuan umurnya ya. Iya, aduh jangan. Oke, nyanyi Gitu. lagunya gimana nih Kak? Namun tiap ku dengar namamu, semakin terbayang masa depanku, semakin jelas tujuan dan yang ku harus lakukan. Kayak lagunya ini sering banget ya diputar di radio ya. Parah banget. Parah. Dan di playlist aku pastinya itu aku kayak yang bisa kayak nangis terus yang seneng lagi terus nangis lagi tuh kayak dengarnya lagu Timur ini. Oh gitu ya. Emotionnya tuh ini ya. Dibolak-balik dengan lagu Timur ini. Oke, lagu tadi lagu berapa? Lagu ketiga. 3, tadi sekarang lagu keempat. Lagu keempat aku mau ini tuh sebenarnya lagu tipikal galau aja sih. Oke. Ini dari My Chemical Romance, I Don't Love You ya. When you go, would you even turn to say I don't love you like I did yesterday? Sedih banget gitu. Ini bukan lagu galau-galau biasa ya. Iya, ini bukan. Gue nggak cinta sama lo lagi. Iya. Ini tuh kayak lu kalau putus dengerin lagu ini sumpah. Kalau biar move on ya. Goodbye. Tapi biar cepet move on juga ya. Jadi kayak kalau putus tuh emang harus dinangisin aja gitu. Jangan gitu. denial. Tuh, para hoppers ya, Para hoppers ya. Pada bucin-bucin gak ada otak ya.
Move on aja udah, selesai Iya, udah. betul. Kalau yang terakhir itu dari band kesukaan aku banget sepanjang masa, ini Radiohead. Dan yang selalu ada itu No Surprises. Boleh dinyanyikan. Gimana ya? Kayak lagunya You look so tired and happy, bring down the government. They don't speak for us. Itu kenapa kamu bilang gitu? Kayak lagunya tuh gimana ya, bikin kayak kita mikir gitu loh sama hidup gitu kan. Kayak gimana ya kehidupan aku, dan kayak banyak banget cerita yang kayak relate gitu sama lagunya. Dan ini lagunya tuh kayak bisa dinyanyiin gitu loh, masih yang bisa dibikin sing along gitu. Jadi aku suka banget sih, dan aku emang sangat suka Radiohead gitu. Oke, thank you banget nih buat Nadila nih udah main di Hops Musik. Semoga lagu-lagunya sukses terus. Amin. Tadi impian-impian yang tercapai, amin. Semoga Amin. turnya berlangsung dengan cepat ya. Amin. Oke, buat hoppers sekalian, jangan lupa buat nonton interview aku bersama Hops ID di Hops Entertainment Channel dan programnya di Hops Music. Jangan lupa.